Salve fratres. Nah, dengan adanya serangan anti Katolik seperti dari Deking Gadas yang terus berulang tanpa menyentuh esensi, saya bermaksud pada kesempatan ini untuk mengajar semua orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus tentang apa itu kepausan. Ya, maksudnya pahami dulu esensinya, baru ngomong sok kutip sana sini. Ya, kalau tidak paham, you akan bertinju dengan angin. Ya, kita pinjam istilah Deking Gadas itu bertinju ya. Oke, mari kita bahas yang satu ini. Vamonos, pasang telinga pegangan di kayu solar-solaran. So, begini ya. Kita akan kita akan menjawab bantahan Deking Gadas terhadap kepausan bukan pada tataran historis atau terminologis saja, melainkan pada tingkat yang lebih mendalam, esensi metafisik dan filosofis dari kepausan. Saya pikir ini yang tidak pernah disentuh oleh polemikus Protestan. Yang pertama, ada asumsi fundamental, yaitu nominalisme historis. Deki dalam seluruh argumentasinya, baik yang soal angka 267, istilah paus maupun jabatan uskup, berpijak pada satu pendekatan, nominalistik historis. Pak Pendeta tahu ke tidak? Coba Google. Karena istilah paus baru muncul abad ketiga, maka tidak bisa diakui otoritasnya sejak abad pertama. Karena jabatan uskup tidak dibedakan dari penatua, maka tidak ada suksesi. Nah, analisisnya seperti ini. Ini merupakan fallacy of essentialisme, aneh-anehan, di mana esensi suatu realitas dianggap tidak ada karena istilah atau pengkategorian formalnya muncul kemudian. Ya. Jadi kalau di kampung saya tidak ada mok atau gelas, maka yang ini tidak disebut mok atau gelas, ini tidak disebut cangkir, maka berarti cangkir tidak ada. Tidak sepenuhnya tepat ya, tapi istilah yang lebih pas itu, contoh yang lebih pas ini seperti ini. Karena istilah DNA baru ada abad ke-20, maka tidak ada genetika sebelumnya. Karena gravitasi tidak disebut dalam bahasa Ibrani, maka tidak ada hukum gravitasi di zaman Musa. Dengan demikian, Deking Gadas mengingkari prinsip dasar filsafat realis, bahwa realitas tidak bergantung pada istilah. Nah, ini Protestan kalah di sini. Esensi suatu hal mendahului dan mengatasi penamaannya. Nomen non determinat essentiam sed significat. Nama tidak menentukan esensi, tapi menandai. Oke, poin yang kedua, kepausan sebagai actus officii, bukan sekedar titulus honorificus. Esensi kepausan bukanlah pada gelarnya, pope, paus, papas, melainkan pada fungsi eksistensial yang dijalankan. Sebagai prinsip kesatuan atau principium unitatis, sebagai otoritas pengajar tak bersalah dalam soal iman dan moral, magisterium infalibile, sebagai penerus konkret dari fungsi Petrus yang diberikan oleh Kristus sendiri. Lihat dan baca Matius 16 ayat 18-19, Yohanes bab 21 ayat 15-17. Pak Pendeta subaca belum? Baca tafsir ikut tradisi ya, bukan tafsir suka-suka. Maka yang esensial bukanlah munculnya istilah paus, melainkan keberlanjutan substansial dari otoritas tersebut. Dalam filsafat Aristoteles Thomistik, ini disebut continuatio officii performam, bahasa Latin. Artinya kelanjutan jabatan melalui bentuk atau fungsi esensialnya, bukan semata-mata label. Dengan kata lain, bahkan jika pun gelar paus belum ada, jika fungsinya sebagai pusat kesatuan, pengajar kebenaran, dan pemegang kunci kerajaan surga tetap ada, maka esensi kepausan tetap eksis. Poin yang ketiga, suksesi apostolik sebagai transitus esse ecclesiastici. Bahasa Latin artinya transfer keberadaan gereja. Deking Gadas menuntut bukti dokumen historis tak terputus, tapi melupakan bahwa dalam pemahaman metafisik, suksesi apostolik bukan sekedar kronologi,
tapi realitas ontologis. Bahwa ada partisipasi dalam keberadaan apostolik melalui pentabisan dan pengutusan yang bersambung secara formal dan material. Ini yang tidak ada dalam otak Pak Pendeta yang terhormat ya. Karena filsafat kalian itu nominalistik, ya. Maka konsep partisipasi itu blank. Ya. Ini didasarkan pada prinsip agens agit simile sibi. Penyampai jabatan harus memiliki bentuk yang sama agar menghasilkan bentuk yang sama. Ya. Dalam hal ini, hanya uskup yang sah yang dapat mentabiskan uskup baru, karena hanya dia yang membawa esse ecclesiastici, keberadaan gerejawi yang berasal dari Kristus. Maka, suksesi apostolik bukan daftar nama belaka, tapi yang pertama ada 3 hal. Yang pertama, transmisi spiritual. Yang kedua, delegasi otoritatif. Dan 3, keberlanjutan eksistensial gereja. Keberlanjutan eksistensial dari gereja Kristus dalam bentuk hierarkis. Jadi, orang yang mengajar sebagai magisterium berdasarkan suksesi apostolik itu sah. Yang tidak punya ini berhenti tipu-tipu. Jadi, bahkan jika daftar terputus secara dokumen, asal struktur formal dan sakramental tetap berlangsung, esensi tidak hilang, Pak Pendeta yang terhormat. Ini prinsip dasar dari metafisika kontinuitas dan identitas. Ya. Poin yang keempat, kepausan sebagai forma ecclesiae, bentuk gereja. Dalam metafisika Katolik, gereja bukan sekedar kumpulan orang percaya, ya, kumpulan random orang yang percaya kepada Kristus, tapi entitas hidup dengan bentuk, forma, dan tujuan finish yang ilahi. Paus adalah bentuk finalis atau forma finalis accidentalis dari kesatuan yurisdiksi gereja, dan sekaligus adalah efisiensi formal, forma efisiensi sekundaria dari keutuhan iman. Jadi Paus itu sebagai pemersatu dan penjaga kesatuan iman. Deki mencoba membantah eksistensi Paus dengan pendekatan seakan-akan gereja itu demokratis dan datar. Tapi justru dalam tatanan metafisik, gereja bersifat hierarkis, ada ordo, organis, corpus mysticum, dan berstruktur ontologis melalui jabatan sakramental, bukan fungsi sosial. Ecclesia non est democratia, sed corpus Christi mysticum, cum capite visibili intera. Bahasa Latin artinya, gereja bukan demokrasi, tetapi tubuh Kristus dengan kepala yang kelihatan di bumi. Nah, mari kita lihat kesalahan metafisik dari Pendeta Deki Gadas yang terhormat, yang sementara menjadi paus beberapa orang YouTuber, beberapa penonton YouTube. Yang pertama, kesalahan metafisik dari Pak Deki. Yang pertama, mengidentikan istilah dengan esensi. Ini kesalahan nominalisme. Esensi tidak tergantung pada label. Jadi contohnya begini, kamu bisa tutup pick up kamu dengan tulisan besar-besar Pajero, tapi dia tetap pick up, bukan Pajero. Pick up Mitsubishi misalnya, pick up yang di Kupang, yang dari Pasar Oeba turun dari Amarasi ke Pasar Oeba, itu lu biar pasang tebal-tebal ini Pajero, tetapi itu tidak menjadikannya Pajero. Yang kedua, menuntut bukti empiris terhadap realitas metafisik. Ini seperti menuntut mikroskop untuk membuktikan cinta, salah kategori. Yang ketiga, menyamakan keberadaan dengan pernyataan eksplisit. Jika tidak disebut Petrus sebagai paus, berarti dia bukan. Ini aneh. Yesus juga tidak pernah disebut homoousios dalam kitab suci, tapi kita tahu dia sehakikat dengan Bapa, dan saya tahu Pak Pendeta Deki Gadas orang yang berdiri di depan untuk memperjuangkan homoousios yang tidak alkitabiah itu. Begitu. Yang keempat, mengabaikan prinsip analogi entis. Ya, Protestan kayaknya tidak mau mengakui analogi entis ya. Dia gagal memahami bahwa jabatan bisa berkembang dalam ekspresi tanpa kehilangan substansinya. Sama seperti biji pohon tetap satu identitas walau bentuknya berubah. Karena itu orang Katolik itu tidak pusing-pusing buat diri mirip-mirip gereja perdana. Ya,
Protestan yang karena memang kenyataannya sudah terlempar, bukan lagi gereja perdana, ya tiap hari hanya urus diri, memiripkan diri dengan gereja perdana. Jadi biji yang kamu lihat di abad pertama itu sudah menjadi pohon besar, kamu heran. Kamu bilang, ini tambah apa ini? Karena kamu mukanya macam biji saja. Jadi kesimpulannya saudara-saudari, Deki menyerang kata paus, tapi tidak pernah menyentuh realitas paus. Jadi dia menyoalkan kata kepausan itu, istilah kepausan, bukan realitas kepausan. Dia terpaku pada kulit historis, tapi tidak mampu menyentuh substansi teologis. Dia mengira gereja adalah museum istilah, bukan tubuh mistik Kristus yang hidup dan bertumbuh. So said. Kepausan bukanlah artefak linguistik. Kepausan adalah principium unitatis ecclesiae. Dalam bahasa Latin artinya prinsip pemersatu gereja. Actus spiritualis per successionem apostolicam. Bahasa Latin artinya tindakan rohani melalui suksesi para rasul, penggantian para rasul, dan wujud konkret dari kehendak Tuhan sendiri, kehendak Yesus Kristus. Di mana engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Matius bab 16 ayat 18. Tu es Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam. Jelas sekali, jangan dipelintir jadi pengakuan Petrus. Nah, oh batu karang itu Kristus. Nah, itu karena kamu menghindar dari intinya. Tu es Petrus, ubi Petrus, ibi Ecclesia. Di mana ada Petrus, di situ ada gereja. Di Protestan ada Petrus kosong. Oke, itu pelajaran metafisika untuk para Protestan anti Katolik. Sampai jumpa di jungle berikutnya lagi.